Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua. Masih dari Doha, Qatar. Masih juga kita terus mengawal, menemani dan juga mendukung perjuangan dari tim nasional Under 23 di ajang Piala Asia U23. Saat ini gue berbicara atau saat ini gue take ada di Jassim bin Hamad Stadium, stadion yang juga agak sedikit kurang cocok ya buat kita, karena disinilah kita kalah dari Australia 4-0 di Piala Asia Senior. Tapi anyway, bukan itu yang mau gue ngomongin. Tapi baru saja pertandingan antara Korea Selatan dan Jepang selesai, dimana kalian juga mungkin yang nonton pertandingan ini sudah mengetahui hasilnya, dimana Korea Selatan menang 1-0 melalui gol dari Min Woo Kim. Gol dari tandukan pemain bernomor punggung 19, pemain pengganti, jadi super sub. Dan tentunya dengan hasil ini dipastikan kita akan bertemu dengan Korea Selatan nanti di babak perempat final hari tanggal 25 ya, hari Kamis jam 20.30 waktu sini. Jadi kalau waktu Indonesia itu 00.30 subuh atau ya pergantian hari lah ya. Oke, jadi ini jadi menjadi pertandingan yang sangat menarik ya, karena kita semua tahu pelatih Indonesia Shin Tae-yong berasal dari Korea Selatan juga, dan ini sudah sejak kita mengalahkan Australia menjadi pertanyaan dari para wartawan yang hadir, terutama wartawan Korea Selatan. Dan mungkin gue ulangin lagi ya, karena waktu itu gue sudah sempat singgung. Jadi Shin Tae-yong ini dan Hwang Sun-hong, pelatih dari Korea Selatan ini berteman dekat. Usianya juga beda 2 tahun. Kalau Shin Tae-yong itu sekarang 53, Hwang Sun-hong itu 55 ya, jadi seangkatan, walaupun secara prestasi sebagai pemain Hwang Sun-hong itu lebih sukses. Dia pernah membela Korea Selatan di Piala Dunia, terutama 2002 ya, di partai pembuka. Gue masih ingat digolin ke gawang Polandia, seorang striker. Tapi anyway, ini jadi pertandingan yang menarik ya, karena saat tadi gue nonton pertandingannya sangat seru. Kenapa sangat seru? Karena dua-duanya sebenarnya kalau gue lihat itu berusaha untuk tidak kalah atau menang, tapi intinya mereka untuk menghindari peringkat kedua menurut gua ya, karena mereka sangat serius. Terbukti ada 2 atau 3 kartu kuning tadi keluar ya kan. Dan ini dalam pertandingan sebenarnya dua-duanya udah lolos. Jadi kalau enggak, pasti mereka, kalau misalnya ini pertandingan tidak ada misi sama sekali, mereka pasti nggak akan terlalu ngotot ya. Dan ada ribut-ribut kecil juga tadi. Kenapa? Bukan karena mereka ingin bertemu Indonesia yang dianggap lemah ya. Nanti pas preskon gua akan tanya juga ya, seperti apa pandangan mereka terhadap tim nasional kita yang memang sudah berkembang. Tapi gua rasa ini lebih kepada mereka sudah tahu pasti ya, bagaimana Qatar kotor ini berbuat kurang fair lah ya. Kita bisa lihat bagaimana lawan Indonesia, kemudian lawan Yordan juga quote by quote wasit berperan, banyak banget keputusan kontroversial yang menguntungkan tuan rumah, sehingga ini juga pasti sampai ke mata dan telinga para atau kubu Jepang dan kubu Korea Selatan. Jadi tadi gua kebetulan nonton, emang udah gua pantengin ya dari kemarin tuh, udah gue intip pertandingan ini akan gue datengin. Ya, mereka sangat serius, walaupun sebenarnya Jepang di awal-awal cukup menguasai ya. Cuman memang sangat alot, sama-sama ngotot. Bahkan sampai 1 jam itu kalau nggak salah nggak ada shoot on goal ya. Korea Selatan ada 1, tapi itu half chances lah. Jadi nggak ada benar-benar peluang murni yang dihasilkan kedua tim, bukan karena mereka tidak mau menyerang, tapi memang karena sangat ngotot. Jadi heat mapnya itu, kalau mungkin ada heat map itu mungkin banyak berkutat di tengah gitu. Itu yang membuat mereka akhirnya tidak banyak gol tercipta pada laga kali ini, hanya 1 gol. Dan menurut gue melawan Korea Selatan ini akan jadi menarik ya, bukan karena, kalau kualitas menurut gue itu Jepang sedikit di atas Korea Selatan dari cara bermainnya, kemudian kengototannya, fisiklinya dan sebagainya ya. Walaupun itu tidak bisa diukur dari pertandingan ketiga, tapi dari pertandingan pertama dan kedua memang Jepang sedikit ada di atas dari Korea Selatan. Tapi tentunya dari aspek keseruan, kemudian dramatisasinya, karena dia akan menghadapi negara pelatih kita, ini akan menjadi sangat menarik ya. Apalagi di kesempatan sebelum ini Shin Tae-yong mengaku dia itu bukan hanya
hanya kenal dengan Hwang Sun-hong, tapi juga dia mengaku sebelum turnamen udah chat-chatan, udah WA-WAan. Ya wajar lah ya, mungkin kalau di Indonesia seperti antar pelatih kan pasti saling kenal lah, biasanya satu profesi dan itu sangat kecil ya. Tapi setelah turnamen, Sintayong mengaku sudah nggak chatan lagi ya, karena mungkin udah fokus dengan negara masing-masing. Dan sekarang saat detik ini ini ngerekam jam 6.10 waktu sini, maghrib ya. Jadi di Jakarta jam 10 lewat 10 malam. Jadi mungkin Sintayong udah WhatsApp si Hong ya. Jadi ya kolega lah ya. Tuh. Nah, bagaimana sosok dari Korea Selatan ini? Jadi begini ya teman-teman ya, karena kita tahu dua-dua ini sebenarnya ketemu Jepang atau Korea Selatan juga menarik ya, karena Sintayong ini terkenal sangat tendensius dengan Jepang. Kita tahu lah sejarah Jepang dan Korea Selatan. Mungkin to some extent kalau gue bisa bandingin seperti kita dengan Malaysia, mungkin lebih ya. Kalau kita dengan Malaysia sebenarnya nggak ada terlalu sejarah yang seperti sampai bagaimana gitu ya. Hanya ya biasalah, tetangga, your first enemy is your neighbor gitu kan. Tapi kalau Korea Selatan dan Jepang memang ada sejarah ya. Bagaimana dulu Jepang Perang Dunia Kedua kan menginvasi Asia, beberapa Asia, China, Korea Selatan, bahkan negara kita juga. Jadi masih ada lah sentimen kebencian atau hater sedikit mungkin di dalam diri para orang Korea Selatan. Dan itu yang memang ya suatu, gue lupa ya, tapi suatu momen di Piala Asia Senior, gestur itu pernah terlihat yang ditunjukkan oleh Sintayong. Nah, sebaliknya dengan ketemunya Korea Selatan ini gini. Ini juga ada motivasi. Jadi dua-duanya ini sebenarnya akan memberikan motivasi tambahan buat sang pelatih. Tapi gue lebih khawatir sebenarnya kalau ketemu Jepang. Kenapa? Karena kalau ketemu Jepang jatuhnya takutnya dia tidak tenang gitu ya, karena ada haters tadi. Nah, ketemu Korea Selatan ini lebih kepada menurut gue pembuktian kepada federasinya Jepang lah. Karena kita tahu 2018 ya, walaupun saat itu Sintayong namanya mencuat ya karena mengalahkan Jerman di partai terakhir grup. Ya, dan itu yang membuat akhirnya salah satu alasan lah Sintayong direkrut oleh Iwan Bule atau Indonesia sebagai pelatih timnas. Tapi juga cara talak tiganya atau pisahnya itu kurang baik ya. Jadi ini mungkin juga semacam motivasi tambahan yang on the track lah ya bahasanya. Jadi motivasi tambahan tapi yang enggak sampai bikin seorang Sintayong emosional, untuk bisa membuktikan bahwa mereka salah telah memecat Sintayong. Dan bagaimana kita lihat Sintayong menemukan rumahnya quote by quote di Indonesia dengan dukungan support penuh dari Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI Erick Thohir. Jadi kita lihat dia begitu dimanjakan dalam tanda kutip ya, dan memang seharusnya seperti itu ya, kerjasama sebagai entitas, sebagai organisasi harus saling support, dan itu terbukti dengan hasil yang sangat positif ya di berbagai ajang yang kita tahu. Dia meloloskan U20, kemudian U23 dan juga tim nasional senior ke Piala Asia di kelas usianya masing-masing. Jadi belum lagi kita bicara di eranya Park Hang-seo ya, bagaimana nama Sintayong seolah-olah tenggelam di bawah bayang-bayang Park Hang-seo, karena Park Hang-seo sukses membawa Vietnam beberapa kali memenangi gelar di kawasan regional, sementara Indonesia masih tertatih-tatih. Dan sekarang ya gua rasa publik Korea Selatan pelan atau cepat sudah mulai membicarakan dia. Bahkan sekarang sebenarnya dari Piala Asia ya, setiap kali ada preskon atau di mixzone itu wartawan Korea minimal 2 atau 3 pasti ada menunggu dia. Dan juga tadi di momen ini di Jassim Bin Hamad, saat gua ambil kopi ya, ini kopinya masih ada lagi teman-teman nih ya kan, gue ketemu sama seorang jurnalis sangat senior yang mungkin kalian tahu, namanya Michael Church. Ini wartawan senior asal Irlandia Utara tapi dia biasa di Hong Kong. Ketika gue memperkenalkan dari Indonesia, yang keluar dari mulut dia adalah apresiasi terhadap permainan kita yang sangat improve ya. Kebetulan dia sangat lumayan paham lah sepak bola Asia. Dia pertama kali katanya meliput sepak bola di Indonesia itu tahun 95 di Siliwangi, Persib Bandung. Waktu itu Champions League Asia kalau nggak salah ya, dengan Ferdi Kawasaki dan apa gue lupa, dia ngomong begitu. Jadi dia langsung spontan, dia mengatakan wah, sepak bola Indonesia ini udah, kalau mungkin bahasa gampangnya udah gokil banget lah, udah berkembang ya. Walaupun tentunya masih banyak anak tangga yang harus kita lalui ya. Kita juga jangan cepat puas, tapi perkembangan dan perubahan itu nyata ya diakuin. Dan satu nama yang menarik teman-teman, dia menyebut nama Nathan Choaon yang juga kita semua lagi gerasak gerusuk silaturahmi ke IG-nya atau sosmednya Iron Fan untuk membujuk atau mungkin meminta lah
mereka melepaskan Nathan Chow. Jadi sekali lagi kita akan bertemu Korea Selatan di perempat final nanti yang akan dilangsungkan. Nah, ini dia penting nih teman-teman ya. Jadi hari Kamis tanggal 25 ya. Kamis tanggal 25 benar kan? Kamis tanggal 25 iya, Kamis tanggal 25 ya. Oke. Itu jam 20.30 waktu sini. Ya, tadi gue udah jemput ya. Stadionnya gue lupa. Stadionnya di Abdullah bin Khalifah. Ya, mudah-mudahan kembali membawa berkah Abdullah bin Khalifah. Karena ini menarik teman-teman ya. Boleh percaya, boleh enggak, boleh dianggap jinx atau klinik, tapi memang faktanya bahkan seorang Sintayong sendiri mempercaya itu. Artinya dia selalu mempunyai feeling yang bagus setiap main di Abdullah bin Khalifah. Karena faktanya memang 3 pertandingan yang jalan di timnas kita tidak pernah sekalipun pemain lawan tidak pernah sekalipun menjebol gawang Indonesia ya. Waktu menghadapi Vietnam kita menang 1-0, lalu menghadapi Australia kita menang 1-0, dan terakhir kita menang dari Jordan dengan skor 4-1. Jadi tidak ada satupun pemain lawan yang berhasil menjebol gawang Indonesia setiap kita main di Abdullah bin Khalifah. Tapi ya bukan berarti kita juga lengah dan berleha-leha menghadapi Korea Selatan yang kita lihat sangat punya kualitas ya, karena mereka adalah raja Asia, minimal Asia Timur, yang tentunya harus diwaspadai. Dan mungkin sisi baiknya adalah Sintayong paham betul ya karakter sepak bola negaranya sendiri ya, minimal bahasanya tahu. Oke, kira-kira itu update dari gua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran terkait kekuatan Korea Selatan. Nah, ini yang menarik sedikit mungkin sebelum gua tutup. Jadi gini, perbedaan Jepang dan Korea Selatan. Jepang itu tadi dalam 3 pertandingan itu sangat banyak melakukan rotasi. Jadi dirubah terus. Sementara di Korea Selatan itu lebih rigid. Lebih rigid itu artinya lebih kaku. Jadi pemainnya nggak banyak yang terlalu dirombak. Ya, bahkan ada, gue mencatat ada 1, 2, 3 pemain yang selalu bermain dalam 3 pertandingan beruntun. Sementara di Jepang itu tidak ada sama sekali. Jadi paling maksimal 2 sebagai starter ini ya. Jadi ada yang pertama dan kedua, lalu pertandingan ketiga diistirahatin. Ada yang pertama dan ketiga, yang kedua diistirahatin. Sementara Korea Selatan lebih firm ya. Jadi mereka memang lebih ngotot. Jadi kita harus waspada, tapi kita optimis kalau melihat bagaimana mentalitas para pemain Indonesia tidak gugup ketika ditekan oleh Yordania di 15 menit pertama misalnya, atau ketika kita dicurangi oleh Qatar kita tetap main tenang, tidak emosional, dan bermain dengan gaya kita sendiri. Bahkan ketika menghadapi Australia kita digempur habis-habisan setelah unggul 1-0, tapi kita masih tetap bisa menahan sampai akhir pertandingan. Oke, mungkin itu dulu update dari gua terkait dengan calon lawan kita di perempat final. Nanti habis ini gua akan ke preskon, akan bertanya dengan Hwang Sun Hong seperti apa Indonesia di mata dia. Oke, terima kasih sudah nonton. Kita ketemu lagi di video gue yang berikutnya.